Oke, gimana kabarnya? Sehat semua? Ibu. Oke, saya share screen Sehat dulu sih. nih. Sehat ya. Oke, share screen saya kelihatan nggak PowerPoint saya? Kelihatan, Bu. Oke, ya. Oke, hari ini topik kita adalah tentang sprint requirement dan user story. Nah, sprint. Nah, sprint ini minggu lalu kita sudah belajar tentang sprint. Jadi sprint ini dia adalah jantung dari Scrum. Nah, ya bisa dikatakan dia jantung dari Scrum adalah sprint. Nah, jadi sprint ini adalah sebuah batasan waktu dengan durasi 1 bulan atau kurang dari 1 bulan, di mana terdapat proses pembuatan increment atau selesai. Nah, inilah nantinya yang dapat digunakan dan dapat digunakan untuk dirilis seperti itu. Jadi sprint ini dia memiliki durasi yang konsisten sepanjang daur hidup pengembangan produk. Nah, isinya sprint ini apa? Isinya sprint ini adalah sprint planning, daily scrum, pengembangan produk, sprint review, dan sprint retrospective. Nah, jadi tadi kan dalam Scrum ini pekerjaan dilakukan kan secara berulang atau siklus dalam suatu waktu. Nah, inilah tadi yang disebut dengan sprint. Jadi sprint ini merupakan time box yang memiliki tanggal mulai dan tanggal berakhir dalam suatu pekerjaan. Jadi sprint ini akan berlangsung mengikuti proses penyelesaian sprint sebelumnya. Jadi misalkan saya proyeknya ini berlangsung selama 4 bulan, berarti kita definisikan misalkan kita butuh berapa sprint. Misalnya kalau 4 bulan berarti 4 sprint. Nah, sprint pertama ini periodenya 1 Januari sampai dengan 1 Februari. Sprint kedua 1 Februari sampai 1 Maret. Sprint ketiga 1 Maret sampai 1 April. Lalu sprint keempat 1 April sampai 1 Mei. Nah, seperti itu. Jadi di dalam sprint ini ada lengthnya. Jadi durasinya ini harus konsisten. Nah, di dalam sprint ini terdapat sprint planning. Sprint planning inilah yang kegunaannya untuk menjamin pekerjaan dalam hitungan minggu ataupun bulan sesuai dengan kesepakatan dalam satu tim yang tujuannya ini adalah untuk mendefinisikan secara jelas apa yang harus dicapai. Nah, jadi unit kerja ini nanti akan mencapai kebutuhan yang telah ditetapkan dan harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Nah, batas waktu sprint ini bervariasi sesuai dengan backlog yang digunakan di dalam sprint. Nah, jadi pendekatan Scrum ini dia memiliki aktivitas, ada produk backlog. Nah, produk backlog ini adalah daftar kebutuhan atau fitur yang memberikan nilai dari bisnis si customer. Dan produk backlog ini
dapat dibuat dan dapat nanti kebutuhannya bertambah seperti itu. Nah, lalu kedua ini adalah sprint backlog. Nah, sprint backlog ini adalah unit pekerjaan yang dibuat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dalam produk backlog sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam time box. Jadi, selama proses ini berlangsung, produk backlog tidak ada penambahan. Nah, lalu aktivitas apa lagi yang ada di dalam sprint ini? Ketiga ini adalah daily meeting. Daily meeting ini adalah aktivitas yang merupakan pertemuan rutin yang dilakukan per hari. Ini yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi apa yang dikerjakan dan hambatan-hambatan apa yang ada dan target penyelesaian untuk meeting selanjutnya, untuk bahan meeting selanjutnya. Nah, keempat adalah demo. Demo ini untuk memberikan peningkatan software kepada klien yang telah kita implementasikan dan nantinya dievaluasi oleh si klien. Nah, jadi di dalam Scrum inilah event ini digunakan untuk menciptakan keteraturan. Jadi semua event ini adalah time box. Jadi setiap event ini memiliki durasi maksimum dan dijelaskan secara terperinci. Nah, jadi sprint ini adalah inti dari Scrum. Jadi length-nya ini, length time box-nya ini 2 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan, di mana kemungkinan produk akan rilis atau dibuat sprint baru. Jadi sprint ini terdiri dari planning, sprint planning, daily scrum, development work, sprint review, dan terakhir adalah sprint retrospektif. Nah, di dalam ya sebelum masuk ke sini. Nah, jadi di dalam sprint planning ini, di sprint planning ini kan mendefinisikan produk backlog-nya. Nah, yang mendefinisikan produk backlog-nya ini adalah product owner. Nah, jadi kan minggu lalu saya sudah memberikan kalian untuk tugas nantinya topik apa yang akan kalian bahas seperti itu. Nah, lalu menentukan produk, siapa yang menjadi produk owner dan siapa yang menjadi Scrum Master dan siapa nanti yang menjadi development team-nya. Nah, sebenarnya ini hanya sebagai contoh saja, jadi tetap nanti kalian bertiga yang sebagai development team-nya seperti itu. Tetapi kalau nanti idealnya sih produk owner inilah yang mendefinisikan, yang membuat produk backlog-nya seperti itu. Nah, Scrum Master-nya ini adalah yang sebagai leadernya yang bertanggung jawab seperti itu. Kemarin ada yang bertanya, apakah Scrum Master ini bisa menjadi bagian dalam tim seperti itu. Nah, kebanyakan kalau di perusahaan itu, terutama di Indonesia, di Scrum Master ini menjadi bagian dari tim gitu, kebanyakan rata-rata di perusahaan. Nah, tetapi sebenarnya idealnya itu adalah Scrum Master ini bukan bagian dari tim seperti itu. Jadi dia hanya dia sebagai leader, tapi leader yang sebagai coachnya, sebagai leader yang melayani seperti itu, yang melayani dan bertanggung jawab seperti itu. Nah, jadi di dalam sprint planning ini, pekerjaan yang akan dilakukan di sprint direncanakan secara kolaboratif oleh tim Scrum.
Nah, daily Scrum meeting ini, biasanya dilakukan sekitar 15 sampai 30 menit, dan ini setiap anggota Scrum ini melakukan update apa yang sudah dikerjakan, hambatannya di hari sebelumnya itu, lalu apa hari ini yang akan dikerjakan. Nah, ketiga sprint review. Sprint review ini diadakan di akhir. Sprint review ini diadakan di akhir sprint. Jadi sprint review ini untuk memeriksa dan membuat perubahan pada backlog, produk backlog jika diperlukan. Nah, tahapan terakhir adalah sprint retrospektif. Sprint retrospektif ini terjadi setelah sprint review dan sebelum sprint planning. Nah, dalam pertemuan ini, tim Scrum ini akan memeriksa dirinya sendiri dan membuat rencana untuk perbaikan yang diperlukan selama sprint berikutnya. Jadi intinya Scrum ini adalah kerangka kerja proses yang mendefinisikan aturan, acara, dan peranan atau rule tertentu untuk dilakukan secara teratur dan transparansi. Nah, jadi hal inilah kebutuhan kita, bagaimana memenuhi kebutuhan si user, tetapi dengan aturan yang berlaku. Nah, sprint time box benefit, sprint time box benefit ini ada establish work in process limit, process prioritization, demonstrate progress, avoid unnecessary perfectionism, motivate closer, improve predictability. Nah, yang pertama establish work in process limit. Nah, work in process ini sering dikaitkan dengan pendekatan Kanban. Jadi kan biasanya kalau di Kanban itu kita membuat stick note apa yang di dalam stick note ini kan biasanya kita bikin tabel, misalnya kolom pertama apa yang telah dilakukan, lalu apa yang belum dilakukan dan apa yang mau dilakukan, seperti itu. Nah, jadi dari sini kita kalau pendekatannya ini dia tidak menggunakan time boxing. Jadi work in process ini dia mewakili inventaris pekerjaan yang dimulai tetapi belum selesai. Nah, kalau dalam sistem Kanban, setiap kolom di dalam white papan atau tabel lah ya, ada tahapan pekerjaan yang memiliki work in process. Jadi menunjukkan jumlah maksimum pekerjaan yang mungkin dikerjakan pada satu waktu, seperti itu. Ini kan biasanya di Kanban itu ada jadi apa yang sudah dikerjakan nih. Nah, itu kan dicatat di dalam stick note seperti itu. Nah, lalu kan apa yang mau dikerjakan yang belum, seperti itu. Nah, lalu versus prioritization. Nah, kalau time boxing ini dia merupakan teknik untuk membatasi jumlah work in process. Jadi selama perencanaan sprint ini, tim akan merencanakan untuk mengerjakan hanya item-item yang diyakini dapat dimulai dan diselesaikan dalam sprint. Jadi time boxing ini menetapkan batas work in process setiap sprint. Nah, jadi misalnya smart parking di sini misalnya kalian misalnya sprint pertama ini misalnya mengidentifikasi atribut-atribut apa saja misalnya yang ada misalnya dalam proses authentication, lalu dalam proses misalnya kendaraan masuk, lalu dalam proses
kendaraan keluar. Nah, itu kalian baru proses identifikasi, misalnya di sprint pertama. Lalu di sprint keduanya misalnya adalah merancang database, membuat tabel untuk tabel untuk member misalkan, atau tabel untuk authentication seperti itu, sama user interface-nya. Lalu membuat tabel untuk tabel untuk kendaraan masuk dan user interface-nya, tabel untuk kendaraan keluar dan interface-nya, atau valet parking, seperti itu. Nah, jadi di situ kalian buat misalnya sprint pertama itu waktunya kan sebulan, sprint kedua waktunya 1 bulan misalkan. Nah, lalu dipecah-pecah lagi dalam taks-taks lebih kecil, itu di sprint backlog. Di sprint backlog misalnya tadi identifikasi yang pertama, identifikasi authentication atau login seperti itu karyawannya. Nah, ini misalnya butuh waktu berapa jam. Ini butuh waktu untuk membuatnya, identifikasinya misalnya 10 jam. Lalu identifikasi ketika kendaraan masuk. Nah, ini butuh waktu misalnya 8 jam. Identifikasi kendaraan keluar misalnya butuh waktu 5 jam. Nah, jadi ini ada waktunya gitu. Jumlah work in prosesnya. Nah, lalu diprioritaskan di produk backlog. Nah, fitur apa nih yang paling utama? Misalnya tadi adalah authentication. Authentication ini adalah sebagai high priority. Nah, high priority, lalu misalkan selanjutnya misalkan kendaraan masuk misalnya ini medium priority. Nah, jadi berarti yang kita dahulukan berarti yang high priority-nya yaitu authentication-nya dulu, seperti itu. Nah, jadi tidak semua item pekerjaan yang ingin kita lakukan memiliki prioritas yang sama. Jadi ketika kita tampilkan atau disajikan kumpulan item-item pekerjaan kita, nah kita tentukan yang mana prioritasnya. Jadi yang mana yang high priority, yang mana yang medium priority, atau yang mana low priority. Nah, jadi time boxing inilah yang memaksa kita untuk memprioritaskan sejumlah kecil pekerjaan yang paling penting. Nah, jadi ini untuk membuat kita lebih fokus untuk menyelesaikan sesuatu yang penting dengan cepat. Nah, time boxing ini juga menunjukkan kita kemajuan terhadap fitur-fitur yang paling penting yang harus diselesaikan. Jadi menyelesaikan beberapa pekerjaan untuk fitur-fitur tersebut untuk memastikan kemajuan yang yang punya nilai, yang value gitu, terukur di setiap sprintnya. Nah, jadi ini untuk membantu stakeholder dan tim mempelajari dengan tepat apa yang diharuskan untuk dilakukan untuk menyelesaikan seluruh fitur. Nah, avoid unnecessary perfectionist. Nah, avoid unnecessary perfectionist ini, time boxing ini dia akan membantu menghindari perfeksionis yang tidak perlu. Jadi pada waktu atau lainnya. Jadi kita jangan sampai menghabiskan waktu terlalu banyak untuk mencoba untuk mendapatkan semuanya secara perfeksionis seperti itu. Jadi kita harus lihat waktu kita. Jadi harus memanfaatkan waktu yang cukup baik. Jadi time boxing ini memaksa pekerjaan yang
berpotensi ini tidak dibatasi dengan menetapkan tanggal akhir yang tetap untuk sprint. Jadi di mana solusi yang baik yang harus dilakukan. Nah, motivate cluster. Motivate cluster ini time boxing yang membantu kita menunjukkan kemajuan terhadap fitur-fitur yang membutuhkan lebih dari satu time boxing untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan untuk memastikan fitur-fitur itu telah selesai dibuat di setiap sprint. Jadi ini juga membantu si stakeholder untuk tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi hambatan-hambatan. Nah, lalu improve predictability. Nah, jadi time boxing ini nanti membantu menghindari tadi ada perfeksionis yang tidak perlu. Jadi kita jangan sampai menghabiskan waktu hanya untuk menghabiskan waktu hal-hal yang terlalu perfect seperti itu. Nah, jadi kita harus sadar akan waktunya kita pekerjaan, kapan tanggal akhirnya. Jadi supaya solusi yang baik untuk dilakukan seperti itu. Nah, karena biasanya ada hal-hal yang yang bisa kita prediksikan dengan kita melihat waktunya. Nah, jadi durasi sprint itu biasanya sekitar 1 minggu dan 1 bulan di kalender. Jadi durasi ini penting supaya apa? Supaya nanti lebih mudah dan lebih akurat untuk merencanakan pekerjaan selama beberapa minggu. Nah, keuntungan short duration. Nah, pertama ease of planning. Ease of planning, fast feedback, bounded error, improve return of investment, rejuvenate excitement, frequent checkpoint. Nah, ease of planning berarti kan dia mudah ya, mudah, akurat, dan di sini kita akan merencanakan pekerjaan kita selama beberapa minggu, misalnya dalam 6 bulan seperti itu. Nah, fast feedback selama setiap sprint, tim Scrum ini dia akan membuat perangkat lunak yang berfungsi dan kemudian memiliki kesempatan untuk memeriksa dan menyesuaikan dengan apa yang telah dibuat dan bagaimana tim membuatnya. Jadi ada feedbacknya yang memungkinkan tim sehingga dengan cepat mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang mungkin muncul dan memangkas hal-hal yang tidak menguntungkan atau pengembangan yang tidak menguntungkan. Nah, selanjutnya bounded error. Nah, biasanya di dalam tim ini pada sprint berdurasi yang cukup pendek, ini biasanya akan sering memberikan koordinasi dan feedback. Nah, dengan hal seperti ini biasanya jika terjadi error, biasanya ini errornya kecil seperti itu. Nah, lalu improve return of investment. Nah, sprint yang durasinya short pendek ini
memberikan keuntungan supaya timnya ini tetap semangat dan motivasinya tetap tinggi seperti itu. Karena di sini dia akan sering mengirimkan tugas-tugasnya seperti itu. Nah, rejuvenate excitement. Nah, ini aspek yang penting. Biasanya di dalam proyek waterfall biasanya yang dia berdasarkan rencana atau serangkaian pencapaian yang didefinisikan dengan baik, dan biasanya terkait misalnya dengan pendanaan. Nah, jadi Scrum ini dia akan dengan stakeholder, product owner lebih banyak nantinya akan melakukan pemeriksaan atau tinjauan sprint. Nah, ini tujuannya untuk membuat keputusan berdasarkan fitur-fitur yang telah dikerjakan. Nah, tadi belum ya, improve return of investment. Tadi langsung ke rejuvenate excitement ya. Nah, improve return of investment. Nah, jadi investasi yang baik ini adalah sprint dengan durasi short duration ini memungkinkan pengiriman fitur atau fungsi-fungsi yang dikerjakan sehingga nanti memungkinkan penyelesaian ini bisa lebih cepat di awal, sehingga menghasilkan tidak banyak menggunakan pendanaan yang lebih sedikit, meningkatkan laba juga secara keseluruhan. Nah, frequent checkpoint ini karena biasanya terencana dengan baik, jadi ada serangkaian yang kita definisikan dengan baik. Nah, sehingga keputusan itu bisa lebih cepat untuk memutuskan misalnya apakah fiturnya ini untuk akan dilanjutkan atau tidak, jadi go atau no go gitu. Lalu pendanaannya juga lebih cepat turun gitu, sehingga karena dia sprintnya ini ditinjau terus, sehingga banyak fitur-fitur kerja yang bisa ditunjukkan, sehingga bisa karena dicek di sini bisa diambil keputusan apakah fitur ini bisa dilanjutkan atau tidak. Konsisten. Durasi yang konsisten ini dapat berubah jika kita mempertimbangkan untuk pindah dari sprint minggu ke minggu untuk mendapatkan feedback yang lebih sering. Jadi kita mencoba sprint 2 minggu sebelum kita membuat final decision. Nah, annual holiday atau end of fiscal year ini membuat lebih praktis dalam menjalankan sprint 3 minggu daripada sprint 2 minggu yang biasanya. Nah, produk rilis terjadi ini dalam 1 minggu, jadi sprint 2 minggu ini biasanya jadi wasteful. Nah, cadence benefit. Nah, cadence ini adalah agile project management, biasanya mengenai tentang durasi sprint, iterasi atau performance indicator. Nah, jadi sprint selama biasanya misalnya 4 minggu cadence.
Nah, iterasinya misalnya 2 minggu, atau program increment misalnya 12 minggu cadence seperti itu. Jadi dengan cadence ini ada durasi dan predictability, ini adalah sebagai kata kuncinya. Jadi cadence ini adalah how long a sprint, an iteration or a program increment lasts. Nah, sprint goal. Nah, jadi sprint goal ini adalah hal yang penting. Ya, jadi kan tadi kan sprint ini adalah jantungnya dari Scrum ya. Nah, jadi kita tuh pasti harus ada kalau sprint goal-nya, ada tujuan yang akan dicapai gitu. Lewat implementasi dari produk backlog. Jadi sprint goal ini adalah objektif untuk sprint yang dapat dicapai lewat pengimplementasian produk backlog. Nah, jadi sprint goal ini merupakan panduan bagi development team untuk menjawab pertanyaan mengapa mereka mengembangkan increment. Jadi sprint goal ini dibuat pada pertemuan sprint planning. Nah, jadi sprint ini memberikan ruang fleksibilitas mengenai fungsi yang akan diimplementasikan di dalam sprint. Jadi produk backlog item ini akan dipilih fungsi yang biasanya jadi yang high priority kan di produk backlog ini. Nah, inilah yang merupakan sprint goal-nya. Jadi sprint goal ini bisa menghubungkan pekerjaan yang tidak memiliki keterkaitan agar development team tidak bekerja dari instruksi kerja yang berbeda. Jadi jangan sampai loh di produk backlog ini fitur ini nggak ada, tapi malah disuruh buat ini gitu kan. Nah, jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu. Nah, jadi development team ini dia harus mengingat sprint goal yang telah ditetapkan pada saat mereka bekerja. Jadi development team dia akan mengimplementasikan fungsi dan teknologi guna mencapai sprint goal tersebut. Jadi apabila pekerjaannya ternyata berbeda dengan produk backlognya tersebut, maka si development team ini dia harus nego atau menanyakan ke product owner. Nah, menegosiasikan hal ruang lingkup yang ada di dalam sprint backlog seperti itu. Nah, itu sprint goal. Jadi contohnya apa? Misalkan kita mau membuat sistem informasi kesehatan di klinik, misalnya di poliklinik desa Ciomas misalnya. Nah, jadi di sini ada nih didefinisikan nih sistem informasi ini sistem informasi apa saja. Misalnya untuk penyakit, lalu obatnya. Jadi ada nantinya ini di sistem ini, di aplikasi ini ada adminnya, ada apotekernya, dan ada masyarakat umum yang berobat, pasien seperti itu. Nah, jadi sprint goal-nya ini adalah tujuannya untuk membantu administrasi si poliklinik dan juga untuk membantu masyarakat untuk tahu jenis-jenis obatnya seperti itu. Nah, jadi ada sprint goal-nya. Jadi didefinisikan nanti di produk backlog-nya. Di produk backlog-nya misalnya misalnya tadi autentikasi dulu, lalu kedua identifikasi apotekernya, lalu identifikasi misalnya pasiennya, penyakitnya. Nah, itu misalnya di sprint pertama. Sprint kedua misalnya kita bangun database-nya. Seterusnya seperti itu. Nah, sprint
abnormal, sprint abnormal. Iya, jadi biasanya sprint ini akan berakhir ketika terjadi hal-hal yang tidak tidak terencana ternyata harus dihentikan seperti itu. Jadi misalnya produknya ternyata gagal seperti itu sehingga harus dihentikan. Nah, ya banyak hal-hal yang sebenarnya yang kita harus mematuhi ketika sprint berlangsung. Nah, misalkan apa? Misalkan ada terjadi perubahan yang bisa perubahan-perubahannya ini bisa yang akhirnya itu membuat sprint goal-nya ini tidak tercapai seperti itu. Nah, karena tidak tercapai karena terjadinya banyak perubahan-perubahan. Nah, ini yang bisa juga mengakibatkan sprint berakhir. Nah, jadi juga hal inilah yang harus kita perhatikan ketika sprint berlangsung. Jadi skopnya itu ruang lingkupnya ini diklarifikasikan dan dinegosiasikan ulang di antara product owner dan tim developer. Nah, seiring dengan misalnya bertambahnya pengalaman dan pengetahuan pada setiap event sprint review. Lalu, apalagi yang membuatkan sprint abnormal terjadi? Misalkan adalah durasinya, stay with the original sprint length. Jadi durasi sprint ini tidak boleh berubah gitu. Jadi jangan sampai karena kalau durasi sprint ini berubah, ini nanti juga banyak yang harus fitur-fiturnya tidak tercapai sprint goal-nya, lalu dana budgetnya berarti butuh bertambah biaya operasionalnya, lalu juga waktunya untuk development team misalnya harusnya ini udah selesai, tapi ternyata belum selesai, padahal di waktu April, misalnya di bulan April harusnya proyek ini udah selesai, karena di proyek ini di bulan April sudah ada proyek yang baru yang akan dilakukan seperti itu. Nah, sehingga durasi sprint ini tidak boleh berubah. Sprint boleh dibatalkan sebelum batasan waktu sprint selesai dan hanya ini bisa dilakukan oleh biasanya si product owner seperti itu. Nah, jadi sprint misalkan ada terjadi pembatalan sprint. Nah, sprint ini bisa dibatalkan jika sprint goal-nya sudah tidak sesuai dengan harapan di awal dan apabila sudah tidak masuk akal lagi bila dilanjutkan. Nah, jadi ketika sprint ini dibatalkan, item dari produk backlog yang selesai ini harus ditinjau kembali karena bisa berpotensi dirilis dan diterima oleh si produk owner. Jadi semua item produk backlog yang tidak selesai ini diestimasi ulang dan dimasukkan kembali ke produk backlog. Nah, jadi sprint abnormal termination ini akan memakan banyak tenaga karena semua orang harus menyusun kembali timnya untuk memulai sprint baru. Nah, sehingga terjadilah termination. Jadi sprint abnormal ini berdampak buruk pada tim Scrum karena biasanya sering akan menyebabkan trauma bagi tim Scrum. Nah, jadi kalau hal ini ada dibuat option 1, option 2, option 3 ketika terjadi perubahan terjadi dalam proses sprint. Definition of done. Definition done ini adalah
daftar kita memeriksa jenis pekerjaan yang kita harapkan berhasil diselesaikan oleh tim sebelum dapat dinyatakan pekerjaan itu bisa disubmit atau diproses. Jadi produk tersebut harus benar-benar disubmit atau dikirim dan sehingga bisa dimasukkan ke dalam produksi. Jadi definisi minimal dari dan ini adalah menghasilkan fungsi-fungsi produk yang lengkap yang telah dirancang, dibangun, terintegrasi, diuji dan didokumentasikan. Sehingga dia nanti akan memberikan nilai buat pelanggan untuk memvalidasi. Nah, jadi tim Scrum ini perlu memberikan nilai pelanggan tim Scrum ini mendefinisikan selesai seperti itu. Jadi definisi yang memberikan keyakinan yang tinggi bahwa apa yang telah dibuat itu sesuai dengan outputnya, kualitasnya, sehingga bisa dikirim seperti itu. Nah, biasanya nanti kan ada untuk pengujiannya itu biasanya dengan black box. Jadi setiap fitur-fitur itu apakah sudah berjalan dengan sukses apa tidak, seperti itu. Nah, jadi item-item yang bisa kita checklist di sini adalah nature of the product being built, the technology being used to build it, the organization that is building it, the current impediment that affect what is possible. Nah, jadi jadi definition of done can evolve over time. Jadi kita bisa mendefinisikan done di sini, yaitu kita mendefinisikan status pekerjaan di akhir sprint. Jadi banyak tim yang memulai dengan definisi dan dalam keadaan di mana semua fitur diselesaikan sejauh mereka bisa didemokan atau dikirim. Jadi untuk beberapa hambatan ini dicegah untuk mencapai keadaan tujuan akhir. Jadi kita membiarkan definisi dan ini dibangun seiring waktu saat hambatan ini dihilangkan. Nah, untuk sampai sini dulu, belum saya lanjutkan, ada yang mau ingin ditanyakan dulu? Mau tanya, Bu? Iya, silakan. Buat yang hasil dari setiap sprint itu, dia harus, kan dia fitur-fitur tuh, Bu. Nah, fitur itu harus cuma boleh bentuk kayak code kasar doang, belum masuk ke aplikasi, apa harus udah masuk ke aplikasi buat ditunjukin gitu? Oh, didemokan gitu? Iya, dia harus ibaratnya kayak ditempel di aplikasi, cuma baru satu fitur itu. Atau cukup kayak simulasi kan kadang kalau misalnya kayak Android Studio itu kan dia ada kayak emulatornya gitu tuh, Bu. Nah, cukup kayak gitu aja, jadi dari coding langsung pakai virtual HP-nya itu, atau kayak ada aplikasi demonya gitu, atau gimana? Oh iya, nah kalau di sprint awal biasanya cukup seperti yang tadi Andreas ya? Iya, Andreas katakan. Tetapi kalau udah di sprint planning, kan misalnya kita tadi ada sprint 1, sprint 2, sprint 3, seperti itu. Nah, tetapi kalau udah di sprint review, itu harus ditujukan dengan codingannya itu seperti itu, didemokannya. Jadi tetap harus nempel ke aplikasinya, Bu? Iya, betul. Sprint maksudnya? Sprint pas di daily meeting itu kan, misalnya di daily meeting itu, nah itu di awal pas di sprint planningnya itu nggak apa-apa, awal baru ditunjukkan prototipenya aja gitu.
Nah, tetapi kalau sudah melalui sprint review, nah itu harusnya dia sudah menunjukkan semuanya gitu. Berarti di sprint review yang pertama pun udah harus nempel ke aplikasinya berarti, Bu? Iya. Oh, oke. Makasih, Bu. Iya. Oke, ada lagi yang... Nah, ini produk backlog. Nah, produk backlog sebagai gambaran di sini, contoh di sini. Nah, supaya kalian kebayang produk backlog itu seperti apa. Nah, produk backlog ini contohnya seperti ini. Jadi, misalnya kita apa nih? Misalnya tadi contoh aja, misalnya saya tadi mau membuat sistem informasi di poliklinik misalnya, di poliklinik misalnya di desa Ciomas misalnya. Nah, fitur-fiturnya apa nih? Kan kalau produk backlog ini kan kita mendefinisikan fitur-fitur apa, daftar fitur-fitur apa yang akan dikerjakan beserta dengan prioritinya. Nah, prioritinya ini apa? High priority-nya atau low priority atau medium priority dan estimasinya seperti itu. Nah, jadi pertama misalnya ini login untuk user. Nah, ini estimasinya misalnya saya membuatnya ini sekitar bukan saya ya, tim ini 8 jam. Prioritinya high priority. Lalu misalkan untuk dashboard user ini estimasinya 9 jam. Ini prioritinya low. Berarti kalau low kan nanti paling akhir dikerjakan seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat nih, yang high priority inilah yang kita kerjakan paling pertama, seperti itu, yang kita utamakan, yang kita kerjakan dulu. Nah, lalu setelah high priority ini semua selesai, baru kita masuk ke medium priority. Medium priority ini selesai, baru kita selesaikan high priority-nya, seperti itu. Nah, lalu misalkan setelah ini misalkan sprint pertama selesai, sprint kedua misalnya ini untuk petugas ini mengelola pendaftaran pasien, mengelola pasien rawat jalan, mengelola data pasien. Nah, lalu yang ketiga misalnya level admin, mengelola data pasien, mengelola data tindakan, mengelola data pengguna sistem, mengelola data obat, mengelola data dokter, pembuatan program, dan mengelola penjualan obat. Lalu di level terakhir ini misalkan apoteker, data obat, dan mengelola penjualan obat. Jadi di produk backlog ini terlihat berapa total waktu estimasi pengerjaan semuanya. Nah, di produk backlog seperti ini, lalu di sprint backlognya ini kita jelaskan task-tasknya seperti itu. Jadi misalnya tadi fitur backlognya adalah login untuk multi user. Nah, tasknya ini apa? Tasknya ini adalah misalkan adalah halaman utama misalnya untuk masuk ke login. Nah, jadi semua user ini masuk ke sistem menggunakan satu form misalnya seperti itu. Nah, lalu fitur selanjutnya adalah dashboard untuk pengguna sistem. Nah, tasknya ini ada apa saja? Ada tasknya ini adalah untuk dashboard untuk menyediakan dashboard untuk admin, menyediakan dashboard untuk petugas, menyediakan dashboard untuk apoteker, menampilkan grafik, misalnya seperti itu. Nah, pengguna misalnya apoteker. Nah, tasknya ada fitur untuk mengolah data obat. Nah, ini ada tasknya misalnya untuk manipulasi. Nah, ini adalah contoh misalkan untuk sprint backlog-nya. Nah, lalu selanjutnya di sprint backlog-nya ini kita masuk ke sprint execution. Sprint execution kan yang sudah kita lakukan. Nah, ini kita buat statusnya dan atau in progress atau not started seperti itu. Nah, itu contohnya. Jadi template-nya seperti ini. Nanti kalian untuk membuat produk backlog, sprint backlog, dan
sprint execution. Nanti baru selanjutnya nanti untuk pengujiannya sukses, setiap fitur-fitur itu didefinisikan sudah berjalan dengan sukses atau belum. Jadi itu untuk contohnya tadi contohnya produk backlog. Nah, jadi user story-nya ini, dia adalah penggunaan metode Scrum ini yang nanti ditentukan oleh si product owner. Jadi product owner-nya inilah yang membuat user story-nya. Jadi user story ini digunakan untuk membuat backlog. Jadi dalam user story itu berisi nama pengguna sistem, fitur yang menjadi kebutuhan sistem, dan tujuan dari fitur yang direncanakan. Jadi user story, title, lalu nama user atau user role-nya dan fitur-fitur yang dibutuhkan dan tujuan dari fitur yang nanti direncanakan, benefitnya. Nah, jadi user story ini dibuat dengan bahasa pengguna secara umum. Nah, jadi hal ini difungsikan nantinya agar mudah dimengerti oleh owner bisnis, orang bisnis, dan juga orang teknik, ya. Nah, jadi product owner dan development team bisa membaca dan memahami, mudah dimengerti user story ini gitu. Nah, jadi nantinya karena di user story ini kan kolaborasi oleh development team, ya. Development team ini juga termasuk orang teknikalnya, dan product owner ini adalah orang bisnisnya, seperti itu. Jadi supaya mencapai harapan yang sama dalam pengembangan software. Nah, ini jadi find review near address. As a typical user, I want to see unbiased review of a restaurant near an address so that I can decide where to go for dinner. Nah, ini jadi ini adalah user story-nya. Jadi misalkan dia mau mengetahui restoran terdekat seperti itu, sehingga dia bisa memutuskan mau makan di mana, seperti itu. Ya, jadi user story-nya seperti itu. Jadi user story itu the detail of requirement are exposed and communicate in a conversation among the development team, product owner, dan stakeholder. Jadi user story ini adalah a simple a promise to have that conversation. Nah, misalnya Johnson, visualization of MRI data. As a radiologist, I want to visualize MRI data using Dr. Johnson's new algorithm for more detail. See the January issue of the Journal of Mathematics. Nah, ini untuk misalkan untuk visualisasi. User story ini also contain confirmation information in the form of condition of satisfaction. These are acceptance criteria that clarify the desired behavior. Nah, jadi misalkan as a wiki user, I want to upload a file the wiki so that I can share it with my colleagues. Condition of satisfaction: verify with .txt and .doc file, verify with JPEG, GIF, and PNG file, verify with MP4 files lebih kecil dari 1 GB, dan verify no restrict file. Nah, ini contohnya kondisi dikatakan satisfaction. Nah, jadi user story hierarkinya, months ini bigger than a release, weeks ini bigger than a sprint, days ini sprint ready, hours. Jadi ada, ya, ukurannya adalah hours, days, dan weeks, dan months. Jadi dia dimulai dari tugas-tugas yang kecil, lalu sprint berlangsung, lalu selanjutnya
sudah selesai sprintnya dan rilis seperti itu. Nah, jadi untuk user story guidance-nya, nah user story guidance di sini kita sudah bisa mendefinisikan berapa size-nya, memperkirakannya, nilainya, dan bisa bernegosiasi. Nah, untuk story mapping-nya, jadi di sini kita bisa melihat priority-nya dari priority yang high priority sampai dengan low priority. Dari kita bisa mapping dari user story yang dibuat oleh si product owner. Oke. Udah kebayang? Ada di sini ada yang mau ditanya dulu? Sambil saya absen ya. Bu, mau tanya, untuk yang sprint backlog tadi, Iya. itu lebih ke arah dari fitur ini, apa aja yang bisa dilakukan user, atau dari fitur ini, gimana caranya si development team buat bikin fitur ini, Bu? Kalau dari pas tadi. Dari produk backlog ya? Iya. Dari dari produk backlog ini, bagaimana caranya? Yang sprint backlog nih tadi. Oh, sprint backlog. Iya kan ya. Kalau sprint backlog ini kan berisi tugas task-tasknya ya. Task-tasknya yang dikerjakan. Nah, jadi kan kita definisikan dulu kan tadi sprint pertama ini apa saja nih task-task yang akan kita kerjakan seperti itu. Nah, jadi yang dikerjakan oleh si development team ini adalah yang pertama ini lah yang sprint pertama ini dilihat yang dikerjakan oleh development team ini adalah yang priority yang high priority dulu seperti itu. Nah, setelah high priority ini selesai baru masuk ke medium sama low priority. Nah, baru setelah itu sprint 1 selesai, masuk ke sprint kedua, seperti itu. Bukan, maksudnya untuk yang task itu kan berarti boleh lihat yang sprint backlog-nya nggak, Bu? Oh ya, yang tadi ya? Ya, yang sprint backlog. Mana tadi ya? Bentar. Ini ya? Ya, nah itu kan fitur backlog misalnya login multi-user. Terus tasknya halaman utama sebelum masuk ke form login. Nah itu berarti dia lebih ke arah dari login multi-user ini kayak fitur-fitur apa dipecah lagi fitur-fiturnya, Bu ya. Jadi kayak lebih ke arah yang bisa dilakukan user berarti tasknya ini. Iya. Atau gimana? Iya, jadi kan fitur-fitur backlog ini kan yang dari produk backlog-nya ini kan sudah kita definisikan. Nah, setelah kita definisikan ini si owner kan yang buat produk backlog ini. Nah, lalu di produk backlog-nya ini masuk ke sprint backlog. Nah, sprint backlog ini kan yang dibuat oleh si development team ini patokannya dari produk backlog tersebut. Nah, dipecah lagi menjadi task-task yang lebih kecil seperti itu. Jadi, misalnya login di user ini misalnya admin usernya ini misalnya apoteker seperti itu. Nah, jadi di sini dibuat lagi nih taksnya ini misalnya ini hanya dalam satu form seperti itu untuk loginnya misalnya. Nah, lalu setelah login selesai ada lagi nggak taks yang bisa dipecah lagi? Oh, udah selesai login karena ini hanya menggunakan satu form. Nah, berikutnya berarti masuk ke dashboardnya misalnya. Dashboardnya itu ada siapa saja usernya. Nah, ini dipecah karena usernya ada 4, ada admin, petugas, apoteker, 3. Nah, itu jadi dipecah lagi task untuk dashboard admin ini nanti kan berapa jam yang bisa diselesaikan.
petugas, berapa jam, seperti itu. Jadi dipecah-pecah lagi di sprint backlog, task, jadi task yang lebih kecil. Oh, oke, paham, Bu. Makasih, Bu. Ya. Oke. Ya, lalu ada di chat ya, apa bedanya Scrum Master dengan Project Manager. Nah, sebenarnya Scrum Master itu sebenarnya itu dia adalah sebagai coach sebenarnya, sebagai coach dan fasilitator sebenarnya. Nah, tetapi pada umumnya Scrum Master ini juga karena dia juga harus bertanggung jawab sebagai bertanggung jawab terhadap project, sehingga dia Scrum Master ini dia juga sebagai project manager seperti itu. Jadi Scrum Master ini bisa sebagai juga dikatakan dia sebagai project manager. Nah, tapi kalau project manager ini belum tentu sebagai Scrum Master, karena biasanya kalau project manager ini kan dia hanya bukan sebagai coach seperti itu, tetapi di sini dia yang bertanggung jawab untuk penyelesaian dari project tersebut seperti itu. Nah, tetapi Scrum Master umumnya juga sebagai project manager. Gimana, Calvin? Oke, Bu, menjawab. Kasih, Bu. Ya. Oke, apakah hasil fitur dari setiap Scrum sudah harus sampai dapat diterapkan di dalam aplikasi? Oh, ini tadi udah ya, Andreas. Ibu. Iya, silakan. Suaranya Ibu jadi kecil banget. Oh, oke. Ini udah keras belum, Bisa? Iya, udah mendingan. Oh, oke. Ibu. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanya sambil saya absen dulu ya. Saya isi absen dulu. Ini berapa orang nih partisipannya? Ada yang tidak hadir ya? Di sini 32 ditambah dikurang saya 31 berarti. Seharusnya jumlahnya 33 harusnya ya. Antoni Wijaya ada. Antoni ada? Antoni Wijaya. Tiara Wijaya ada? Bu,
Iya? Tadi Tiara sempat ada sih, mungkin dia ke disconnect kayaknya, Bu. Oh gitu. Mm-mm. Oke. Kalau Anthony ada ya? Di itu ada, di list nama ada. Belum. Ada ya? Oh ya ada. Yang nggak ada itu tadi Tiara ya. Mm-mm. Dia Tadi selama- sempat ada. Oh tadi sempat ada. Ya? Heeh. Iya berarti di sini kan seharusnya kita 33. Ini 32. Nah, ya berarti Tiara yang nggak ada. Oke ya. Ada tadi ya Tiara ya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, untuk projectnya di sini sudah kebayang. Jadi untuk project untuk self learning besok itu kan minggu lalu kalian sudah menentukan siapa yang membuat produk owner dan siapa yang sebagai yang sebagai Scrum Master-nya. Nah, jadi untuk besok self learning-nya itu adalah product owner di sini untuk membuat user story-nya. User story lalu di user story dan produk backlog-nya. Produk backlog dan di sini sprint backlog-nya seperti itu, sprint planning-nya. Sprint planning ini kan ditulis nanti di sprint backlog-nya. Jadi tugasnya ini template-nya sesuai dengan template yang ini yang saya berikan tadi. Jadi template-nya produk backlog-nya ini adalah fitur-fiturnya, estimasinya, dan priority-nya. Nah, lalu untuk sprint backlog-nya ini fitur backlog dan task-nya. Jadi ini nanti ya tetap di sini kalian bertiga sih sebenarnya nanti yang mengerjakan. Jadi hanya yang tetap cuma nanti agak kita pisah aja supaya kalian kebayang product owner ini yang mengerjakan apa. Jadi product owner di sini yang mengerjakan di awal yang maaf Bu, suaranya jadi kecil lagi. Oh gitu. Iya. Yeah. Oke. Ya, jadi produk buat user story-nya dan produk backlog-nya. Kedengaran nggak? Masih kecil Bu. Masih kecil ya? Iya. Oke. Ya, jadi di sini nanti tugasnya untuk self learning nanti adalah product owner. Product owner membuat user story dari project yang akan kalian buat seperti itu. Kedengaran? Kedengaran Bu. Saya mau nanya Bu, kalau untuk user story itu berarti user ini yang dimaksudnya stakeholder-nya Bu, yang nanti bakal pakai aplikasi atau yang gimana Bu? Iya, betul. Product owner yang stakeholder-nya, customer-nya. Oh, kayak calon customer berarti bisa dibilang ya? Iya, betul. Sama tadi.
Apa ya? Lupa. Produk backlog. Sama ini Bu mengenai yang produk backlog. Mm-mm. Itu mungkin nggak Bu, kayak produk backlog tuh udah ke define semua di awal, jadi pas di tengah-tengah nggak ada di sprint misalnya 3 atau 4 nggak ada penambahan produk backlog, itu mungkin apa enggak? Apa kalau kayak gitu bukan Scrum namanya? Oh, mungkin. Tetap mungkin ya? Iya, tetap mungkin. Oke deh. Terima kasih Bu. Oke, ya. Oke, udah paham ya kira-kira nanti untuk membuat produk backlog-nya sama sprint backlog-nya ya? Bu, jadi tugasnya itu 2 ya Bu ya? User stories sama produk backlog. Iya, betul. Oke deh, terima kasih Bu. Iya, walaupun di sini yang mengerjakannya adalah produk owner, tetapi tetap kalian yang mengerjakan ya, bertiga berarti. Oke? Oke Bu, siap. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh ya Bu, yang contoh yang gambar tadi kan agak beda sama di PPT yang dari BINUS. Bisa tolong di-share juga tidak Bu? Oh iya, untuk Oke. ya nanti saya share ya file ya. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, jika belum ada lagi yang ingin ditanyakan, jadi untuk kuliah kita hari ini sudah selesai. Jika nanti ada pertanyaan, boleh seperti biasa ya di chatting ini nanti bisa kalian tanyakan. Ya, jadi untuk perkuliahan kita akhiri. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, selamat pagi semua. Terima kasih Bu, pagi. See you.